Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, masih pada bab statistika, yaitu untuk min data berkelompok dengan menggunakan rumus rata-rata sementara. Baik, kita langsung saja ke rumus yang dapat digunakan. Menentukan min dengan rata-rata sementara, rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan XS bar tambah sigma dari FI kali DI dibagi dengan sigma FI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Adapun di sini ada beberapa keterangan yang perlu kalian ketahui, di mana FI itu merupakan frekuensi dari tiap-tiap kelas. Sedangkan XS bar itu adalah rata-rata sementara, di mana rata-rata sementara ini diambil dari titik tengah dari suatu kelas yang dianggap sebagai rata-rata sementaranya. Gimana cara mencari XS bar-nya? Nanti akan kita bahas. Kemudian DI di sini itu merupakan simpangan, yaitu dapat diperoleh dengan cara XI dikurangi dengan XS bar. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan ada sebuah data seperti ini, ada nilai dan ada frekuensi, ada 5 kelas di sini. Maka langkah-langkah untuk menentukan min dengan rata-rata sementara adalah yang pertama, menentukan titik tengah dari tiap kelas. Jadi masih sama dengan rumus yang sebelumnya, langkah awal tetap harus mencari XI-nya terlebih dahulu. XI itu titik tengah ya, kita buat di sebelah kanannya. Kita buat XI-nya, kita mulai dari kelas yang pertama, 50 ditambah 59 dibagi 2, maka diperoleh 54,5. Tahap berikutnya, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5 dapat dicari dengan cara yang sama, atau bisa juga dicari dengan cara setelah ketemu kelas pertama untuk titik tengah kelasnya, untuk kelas-kelas berikutnya kita cukup menambahkan dengan panjang kelasnya. Seperti itu juga boleh. Jadi di sini panjang kelasnya adalah 10, maka untuk titik tengah kelas berikutnya dapat dicari dari 54,5 tambah 10 diperoleh 64,5, tambah 10 lagi diperoleh 74,5, tambah 10 84,5, dan tambah 10 94,5. Baik, setelah XI-nya ketemu, kemudian kita lanjutkan untuk menentukan XS bar. Nah, gimana cara menentukan XS bar atau rata-rata sementara? XS bar itu diambil dari XI. Jadi salah satu saja. Kalian pilih salah satu dari XI yang ada di sini. Ada yang beranggapan XS bar itu diambil dari frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya kan ini ya. Maka XS bar-nya adalah 64,5. Boleh seperti itu. Atau bisa juga kalian misalkan ingin menganggap 54,5 ini sebagai XS bar, itu juga boleh. Jadi bebas, asalkan XS yang diambil itu diambil dari XI yang ada di sini. Nah, di sini kalau saya biasanya XS bar yang saya ambil itu adalah XS bar yang berada di posisi tengah. Maka di sini XS bar-nya saya anggap dengan 74,5. Maka di sini 74,5 saya anggap sebagai XS bar atau saya anggap sebagai rata-rata sementaranya. Tahapan ketiga, menentukan simpangan tiap kelas atau DI dengan cara XI dikurangi dengan XS bar. Kita buat lagi di samping untuk kolomnya. DI, perhatikan hati-hati ya, DI ini diambil dari XI dikurangi XS bar. Jadi karena XS bar tadi yang saya anggap adalah 74,5, maka di sini DI-nya adalah 54,5 dikurangi dengan 74,5, diperoleh nilai min 20. Untuk DI kelas kedua berarti
64,5 dikurangi 74,5 diperoleh min 10. Untuk kelas ketiga, 74,5 dikurangi 74,5 sehingga hasilnya adalah 0. Untuk kelas keempat, DI-nya adalah 84,5 dikurangi dengan 74,5, maka diperoleh 10. Dan untuk kelas terakhir, DI-nya adalah 94,5 dikurangi 74,5, maka diperoleh 20. Jadinya jangan sampai terbalik, DI itu adalah XI atau titik tengah data dikurangi dengan rata-rata sementaranya. Baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap keempat, menentukan hasil kali FI dengan DI. Jadi ini kita kalikan, bukan XI DI ya, tapi FI kalikan DI. Nah, ini kita kalikan. Kita buat kolomnya. FIDI 2 kali min 20 berarti min 40. 14 kali min 10 berarti min 140. 8 kali 0 0, 6 kali 10 60, dan 10 kali 20 adalah 200. Setelah FIDI nya masing-masing kelas ketemu, kemudian kita jumlahkan seluruh frekuensinya. Frekuensi berarti yang ini, 2 ditambah 14, 16 ya, tambah 8, 24, tambah 6, 30, tambah 10 berarti 40. Maka di sini kita tuliskan sigma FI-nya adalah 40. Tahap berikutnya adalah menentukan jumlah dari hasil langkah 4. Langkah ini tadi, menentukan jumlah dari FI kali DI. Hati-hati, di sini ada nilai yang negatif, ada yang positif. Bebas ya cara menghitungnya seperti apa. Mau dihitung yang negatifnya dulu boleh, positifnya boleh, baru ditambahkan. Yaitu min 40 dengan min 140 itu kan berarti min 180 ya. Ini. Kemudian, nah min 180 ini ketika ditambahkan dengan 200, hasilnya adalah 20. Nah, jadi di sini tinggal kita tambahkan saja. 60 ditambah 20, maka hasilnya adalah 80. Baik, sigma FI-nya sudah ketemu, sigma FIDI-nya juga sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan ke langkah terakhir, yaitu menghitung min dengan rumus yang disediakan. Kita substitusikan ke sini ya. Kita substitusikan ke rumus ini. X bar itu adalah nilai rata-rata yang akan kita cari. XS bar adalah rata-rata sementara tadi, yaitu 74,5. Dan sigma FIDI tadi sudah kita hitung juga, yaitu 80. Sigma FI-nya adalah 40. Sehingga ketika kita operasikan akan menghasilkan nilai seperti ini. 74,5 tambah 2, hasil akhirnya adalah 76,5. Jadi rata-rata di sini untuk datanya adalah 76,5. Sama nggak dengan hasil yang rumus langsung kemarin? Sama. Jadi di sini ketika kita mau menggunakan rumus langsung atau mau menggunakan rata-rata sementara, hasil akhir tetap sama. Baik, itu sedikit penjelasan untuk min dengan rata-rata sementara. Kemarin sudah ada 2 soal. Silahkan kalian coba selesaikan soal yang sama dengan yang rumus langsung kemarin. Tapi untuk kali ini, silahkan kalian coba kerjakan 2 soal berikut dengan menggunakan rumus rata-rata sementara. Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf jika penyampaiannya masih ada yang kurang jelas. Seperti biasa, silahkan tuliskan apa yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.